Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini saya dengan Prof. Nadia akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil karya ilmiah kami yang berjudul Analisis perubahan arsitektur pada gedung shola menggunakan pendekatan teori Habrakel. Sebelum memulai presentasi kali ini, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syari Sandi dan saya Habizah Reta dari SMA Negeri 19 Surabaya. Yang pertama, latar belakang penelitian ini adalah gedung shola memiliki ciri khas yang unik, yaitu gedung berbentuk segitiga dan berlokasi di persimpangan jalan. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan pertokoan modern yang menawarkan berbagai produk dan juga fasilitas modern telah menggeser popularitas gedung shola sebagai pusat perdagangan. Dengan alasan tersebut, pemerintah kota Surabaya mengambil langkah untuk menjadikan gedung shola sebagai bangunan cagar budaya. Rumusan masalah yakni bagaimana perkembangan bangunan shola dengan menggunakan sisi geografi dari masa ke masa dengan teori Hebraiken. Selanjutnya adalah studi pustaka. Pada studi pustaka ini saya akan menjadikan dua. Yang pertama, saya akan menjelaskan transformasi arsitektur dengan teori Hebraiken. Secara etimologi, transformasi berasal dari kata yang merujuk pada perubahan dalam bentuk, sifat, dan elemen-elemen lainnya. Transformasi ini bisa sangat rumit karena melibatkan berbagai faktor dan individu yang memainkan peran dalam perubahan tersebut. Berdasarkan pada buku Hebraiken, transformasi dapat terjadi tiga tatanan, yaitu transformasi fisik, transformasi teritorial, dan transformasi kultural. Transformasi fisik merupakan perubahan fisik pada elemen-elemen pembentuk lingkungan yang disebut nominal classes, di mana elemen-elemen tersebut yaitu body dan juga objek-objek yang berada di sekeliling. Selanjutnya yaitu transformasi teritorial, merupakan transformasi ruang yang terbentuk dari elemen-elemen pada nominal classes. Selanjutnya yaitu transformasi kultural, merupakan kesatuan dari elemen-elemen fisik pembentuk lingkungan binaan, ruang-ruang yang terbentuk konfigurasi elemen fisik, serta pemahaman suatu kelompok masyarakat atas bentuk fisik tersebut yang menyebabkan terjadinya transformasi kultural dalam lingkungan binaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu konservasi bangunan dengan adaptasi. Konservasi merujuk pada seluruh rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengelola bangunan atau lingkungan bersejarah dengan tujuan utama menjaga, merawat, dan memanfaatkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah yang pertama, mempertahankan keaslian bangunan yang mengandung sejarah dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, melindungi dan memelihara bangunan dari kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia maupun fenomena alam. Yang ketiga, dimanfaatkan sebagai kekayaan budaya untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan pembangunan dan citra kota serta tujuan wisata. Yang keempat, metodologi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan secara prosedural transformasi yang terjadi pada bangunan konservasi gedung shola. Terdapat dua tahap. Yang pertama adalah pengumpulan data dan yang kedua adalah analisis data. Yang pertama, pengumpulan data, yakni melibatkan observasi lapangan untuk mengamati perubahan fisik pada gedung shola. Yang kedua adalah analisis data. Analisis ini akan difokuskan kepada dua aspek penting, yaitu transformasi fisik dan transformasi teritorial dari gedung shola. Hasil dan pembahasan penelitian ini akan terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, saya akan menjelaskan fase awal pembangunan. Pada tahun 1877, gedung shola pertama kali dibangun sebagai toko departemen yang disebut Herangels Warenhuis. Pada masa itu, gedung shola memiliki 3 lantai dengan fasad bergaya Eropa yang sangat mencolok, dengan dilengkapi dengan sebuah kubah di atas gedung serta banyak jendela di lantai 2 dan 3. Jendela-jendela ini digunakan untuk sirkulasi udara dan pencahayaan alami di dalam gedung. Gedung ini awalnya difungsikan sebagai pusat perdagangan yang menjual tekstil dan pakaian. Selanjutnya adalah kehancuran gedung. Antara tahun 1945 hingga 1950, gedung shola menjadi saksi dari peristiwa sejarah.
yaitu perjuangan arek-arek Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Gedung ini mengalami kerusakan akibat serangan udara dari Angkatan Udara Inggris selama periode tersebut. Hingga tahun 1945, gedung ini dibiarkan tidak terpakai karena sebagian besar fasad bangunannya rusak. Hanya sisi luar bangunannya masih bertahan, sementara kubah dan interior gedung telah hancur. Selanjutnya adalah fase renovasi Gedung Siola. Pada tahun 1964, gedung ini dikembalikan ke masa kejayaannya sebagai gedung retail terbesar di Surabaya yang dikenal dengan nama Siola. Nama Siola tersendiri diambil dari pengusaha yang menjadi pemilik gedung ini, yaitu Sumitro, Ing Wibisono, Ong Lim, dan Ang. Proyek rekonstruksi gedung ini bertujuan untuk mengembalikan bangunan ke masa kejayaannya seperti sebelumnya. Meskipun bangunan ini mengalami kerusakan akibat perang, pembangunan kembali dilakukan dengan tetap mempertahankan desain aslinya. Meskipun ada sedikit perubahan, seperti penggunaan jenis jendela di sekitar bangunan yang berbeda, dan tanpa ada kubah yang menjadi ciri khasnya sebelumnya. Namun dengan pelang nama Siola yang masih terdapat di atas bangunan. Yang terakhir adalah fase Gedung Siola masa ini. Pada tahun 2011 hingga masa kini, Wali Kota Surabaya memutuskan untuk menjadikan Gedung Siola sebagai cagar budaya. Wali Kota Surabaya memutuskan untuk merenovasi dan mengubah fungsi Gedung Siola. Kini, Gedung Siola telah dirombak dan direnovasi dan berfungsi sebagai Museum Surabaya. Selain itu, di belakang Gedung Siola telah diperluas dan diubah menjadi unit pelayanan terpadu satu atap atau dikenal sebagai Mall Pelayanan Publik yang terdiri dari 10 dinas yang dapat mengurus berbagai perizinan dan hak kekayaan intelektual. Yang terakhir yakni kesimpulan. Perkembangan zaman di Indonesia telah membawa perubahan yang besar bagi bangunan Gedung Siola. Gedung Siola mengalami perubahan hingga direnovasi oleh pemerintah Kota Surabaya untuk memulihkan identitasnya yang sempat rusak akibat serangan tahun 1945. Melalui transformasi ini, Gedung Siola tetap dapat mempertahankan sejarahnya dan identitasnya. Hal ini bertujuan untuk membangun citra positif Kota Surabaya sebagai pusat perdagangan di Indonesia terhadap gedung perdagangan, yakni Siola. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.